Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan yang selalu menjadi doa dan harapan saya, biarlah berkat Tuhan, kasih, sukacita dan damai sejahtera Allah senantiasa memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia. Kembali saat ini kami ada di hadapan-Mu ya Allah. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan. Duduk diam di dalam hadirat-Mu. Dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami. Menyampaikan isi hati-Mu kepada kami lewat setiap kebenaran firman yang akan kami dengar. Allah Roh Kudus, urapilah kami, berikanlah kepada kami hikmat untuk dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini seperti yang Bapa kehendaki. Lalu kami mau berjuang di sepanjang hari hidup kami untuk hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Allah.
Urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu ya Bapa, supaya firman yang kami terima saat ini, itulah yang memberkati hidup kami. Ampuni kami, sucikan dan kuduskanlah kehidupan kami ya Bapa, dari semua ketidaktepatan hidup yang kami lakukan, supaya saat ini kami ada dalam keadaan berkenan di hadapan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hidup sebagai orang percaya yang berada di dalam Kristus, kita harus menyadari bahwa panggilan kita sebagai orang percaya yaitu hidup sama seperti Kristus telah hidup. Firman Tuhan katakan kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kenapa wajib? Karena hidup kita harus ditemukan serupa dengan Kristus, sama seperti Kristus. Jadi kalau kita tidak mau berjuang untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup, kehidupan kekristenan kita menjadi sia-sia. Sebab ketika hidup kita tidak ditemukan sama seperti Kristus, maka kita tidak mungkin bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Ingat saudaraku, di dalam Kristus Allah telah memilih kita. Bahkan kita telah dipilih sebelum dunia ini dijadikan. Dan ketika kita dipilih, kita berada di dalam Kristus, kewajiban kita adalah hidup sama seperti Kristus. Hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kekudusan, hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Efesus pasal 1 ayat 4, kalau kita baca kebenaran firman Tuhan ini, firman Tuhan katakan sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kalau dikatakan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya, itu artinya kita harus memiliki komitmen. Kita harus memiliki tekad untuk hidup benar. Ya saudaraku, kita harus memiliki tekad yang kuat, komitmen yang kuat untuk hidup benar di hadapan Allah Bapa di sorga. Kenapa kita harus hidup benar? Karena ketika kita berada di dalam Kristus, kita harus benar-benar menyadari bahwa kita telah dibenarkan oleh penebusan di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, kita tidak punya pilihan yang lain selain kita harus menjaga setiap gerak kehidupan kita supaya tetap ada di dalam kebenaran. Itulah kenapa saya katakan tadi, setelah kita berada di dalam Kristus, kita harus memiliki komitmen, ya. Kita harus memiliki tekad untuk hidup benar. Kita harus bersedia hidup benar di hadapan Allah Bapa di sorga. Hidup tidak bercacat, tidak bercela, saudaraku. Karena kalau kita tidak bersedia untuk hidup benar, itu artinya kita menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Di mana di dalam kasih karunia Allah yang kita terima di dalam Kristus, kita bisa kembali menemukan gambar diri yang disempurnakan. Artinya di dalam Kristus kita bisa kembali menjadi manusia yang segambar dengan Allah Bapa di sorga. Atau dengan kata lain, kita bisa kembali menemukan kemuliaan Allah yang hilang dari kehidupan kita karena dosa. Dan di dalam Kristus oleh penebusan, kita kembali menemukan kemuliaan itu. Karena oleh penebusan di dalam Kristus, kita dipandang benar di hadapan Allah Bapa di sorga. Kalau kita melihat lagi Roma pasal yang ketiga ayat 23, firman Tuhan katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Perhatikan ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Perhatikan itu saudaraku. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudaraku, jadi kalau kita tahu di dalam Kristus kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma,
Maka mari kita jaga hidup kita supaya di sepanjang hari-hari hidup kita, apapun yang kita lakukan, ya, baik itu dalam sikap, tindakan, perkataan, gerak pikiran, semua yang kita lakukan itu harus ditemukan benar di hadapan Allah Bapa di sorga. Kalau kita tidak bersedia untuk hidup benar, saudaraku, perhatikan ini. Kalau kita tidak bersedia untuk hidup benar di dalam sepanjang hari-hari hidup kita, maka kehidupan kita menjadi kehidupan yang tidak berkenan. Oleh sebab itu kita harus menyadari akan hal ini, lalu kita memperbaiki cara hidup kita. Ya, selama kita masih ada di dunia ini, masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Tetapi kalau kita tidak menyadari akan hal ini, lalu kita tidak pernah mau berjuang untuk merubah diri kita menjadi pribadi yang berkenan. Dalam hal ini, kalau kita tidak mau berjuang untuk tetap tinggal di dalam kebenaran Allah, hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kekudusan, maka sesungguhnya hidup kekristenan kita menjadi sia-sia, saudaraku. Kasih karunia yang kita terima di dalam Kristus menjadi sia-sia. Sebab apa? Sebab ketika nanti kita berdiri di hadapan pengadilan Allah, Allah harus menemukan kehidupan kita ada di dalam kebenarannya. Allah menghakimi dengan tanpa memandang muka, dan kita akan dihakimi menurut perbuatan kita. Jadi saudaraku, satu hal yang harus kita ingat. Saya katakan sekali lagi, satu hal yang harus kita ingat. Sekalipun kita mengaku diri sebagai orang percaya, sekalipun kita ini orang Kristen, sekalipun kita mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak bisa menghindari pengadilan Allah. Perhatikan itu. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindari pengadilan Allah. Siapapun kita, apapun keadaan kita, saudaraku, kita tidak bisa menghindar dari pengadilan Allah. Ya, saudara perhatikan ini. Jangan merasa bahwa kita ini orang Kristen, mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan atau orang percaya, lalu hidup kita itu sudah aman. Artinya nanti mati pasti masuk surga. Karena ada banyak orang percaya yang memiliki pemahaman seperti ini. Merasa sudah ditebus di dalam Kristus, lalu hidup sesuka hati, nanti mati tetap pasti akan masuk surga. Saudara, orang percaya yang memiliki cara hidup yang demikian, saya mau katakan, orang seperti ini tidak menghargai kasih karunia Allah dan tidak menghormati pengorbanan Kristus. Ingat, kita ditebus dari pelanggaran salah dan dosa. Akibat dosa manusia pertama, setelah kita ditebus, kita dikembalikan kepada Allah, kita dipandang benar di hadapan Allah Bapa di sorga. Maka selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus menjaga kehidupan kita supaya tetap ada di dalam kebenaran, tidak hidup lagi di dalam ketidakbenaran, ya, tidak berbuat dosa lagi, atau dengan kata lain, kita terus berjuang supaya kita tidak berbuat salah lagi, saudaraku. Saudaraku, ingat firman Tuhan katakan begini di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan katakan begini, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Perhatikan itu, saudaraku. Jadi kita ditebus di dalam Kristus, kita dibenarkan. Kita harus berani memiliki komitmen yang utuh, yang bulat, ya, untuk tetap hidup di dalam kebenaran, bersedia hidup di dalam kebenaran, dan itu bukan hanya sehari 2 hari, ya, seminggu 2 minggu, tidak, sebulan 2 bulan, tidak. Tetapi ketika kita sadar kita telah dibenarkan di dalam Kristus, kita harus memiliki komitmen yang utuh, tekad yang bulat untuk bersedia hidup benar di hadapan Allah Bapa di sorga. Dan itu berlangsung di sepanjang umur hidup kita selama kita masih hidup di dunia ini. Perhatikan itu, saudaraku.
Itulah kenapa seringkali saya katakan kita harus melihat pertobatan itu sebagai sebuah garis panjang, ya. Jadi bukan hanya satu titik. Pertobatan harus dilihat sebagai sebuah garis panjang. Karena kalau kita melihat pertobatan itu hanya sebagai satu titik, maka kita hanya bertobat untuk hari ini. Besok kita berbuat salah lagi. Perhatikan itu saudaraku. Tetapi karena pertobatan itu, kesucian hidup itu, kekudusan hidup itu, kebenaran hidup itu merupakan satu garis panjang, maka sepanjang umur hidup kita, selama kita ada di dunia ini, kita harus tetap ditemukan ada di dalam kebenaran. Karena apa saudaraku? Karena kita harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Dan sekali lagi saya mau katakan, tidak ada seorang pun yang bisa menghindari ini. Semua kita pasti akan menghadap takhta pengadilan Kristus. Kalau kita melihat 2 Korintus pasal yang ke-5, lalu kita membaca mulai ayat yang ke-9, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Ini perkataan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kenapa? Ayat 10 kita baca, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara perhatikan itu. Jadi ingat, tidak ada seorang pun yang bisa menghindari pengadilan Kristus, siapapun dia. Ya, semua kita harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Perhatikan itu, supaya kita gentar di hadapan Tuhan. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita memeriksa hidup kita, kita mengoreksi hidup kita, lalu kita berjuang untuk berubah terus-menerus. Dan perubahan itu harus terus terjadi di dalam kehidupan kita sampai waktu Tuhan tiba bagi kita. Dan kita boleh ditemukan sebagai pribadi yang berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Pribadi yang serupa dengan Kristus. Kalau kita tidak berubah, perhatikan ini. Kalau kita tidak berubah, sekalipun kita mengaku diri sebagai orang Kristen, kita mengaku diri sebagai orang percaya, kita mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus di dalam Kristus, dapat dipastikan ketika Kristus tidak menemukan hidupnya di dalam hidup kita, kita pasti akan ditolak oleh Allah Bapa di sorga. Kita tidak akan diterima di dalam kerajaan sorga. Dan saya harus katakan, seharusnya kita memandang akan hal ini sebagai satu kengerian yang sangat luar biasa, saudaraku, yang akan terbuang ke dalam kebinasaan kekal. Jadi di akhir renungan ini, saya harus katakan dengan sangat tegas, bertobatlah sebelum tidak ada lagi kesempatan untuk kita bertobat, sebelum tidak ada lagi kesempatan untuk kita merubah diri. Dan ingat, pertobatan itu harus terjadi ketika kita masih di dunia ini, bukan nanti setelah kita berdiri di depan pengadilan Tuhan baru kita mau bertobat. Sudah terlambat, tidak ada waktu lagi. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang terus-menerus menasehati kami, menyadarkan kami, bahkan menegur kami dengan keras, bahwa selama kami masih hidup di dunia ini, kami harus menyadari ketika kami sudah ditebus di dalam Kristus, ketika kami sudah dipandang sebagai orang yang dibenarkan di hadapan Allah Bapa di sorga, maka kami harus berjuang untuk menjaga kehidupan kami supaya tetap ditemukan benar di hadapan-Mu ya Allah. Kami percaya Bapa tidak akan membiarkan kami berjalan sendiri, tetapi Roh Kudus Tuhan yang akan membelas kasihani kami, terus memegang tangan kami, menuntun kami untuk berjalan di dalam seluruh kebenaran.
Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau berjuang untuk hidup benar di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Bapa, saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa. Kiranya Bapa berkenan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kehidupan kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur pagi ini. Sampai jumpa dalam doa syukur pagi besok hari. Shalom.